yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama, utamanya yang mulia Kiai Haji Ahmad Muwafiq, sarjana agama, yang insya Allah sebentar lagi akan memberikan irsyadat, wejangan-wejangan. Semoga beliau senantiasa sehat. Yang sama-sama kita hormati Profesor Dr. Ahmad Mahfud MD. Beliau malam ini diwakili oleh sesepuh kita, sesepuh Madura di Yogyakarta, Profesor Dr. Asma'i Ishak. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat. Yang terhormat para pejabat pemerintah yang hadir, dan tadi sudah disebutkan Bapak Wakapolda, dan Lanal, dan Rem, dan juga Bapak Bupati beserta Forkopimda, Kapolres, dan Dim, dan yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara, Ketua Keluarga Madura Yogyakarta, dan juga segenap teman-teman yang telah menyukseskan acara pada malam hari ini. Semoga semuanya sehat, panjang umur, teka hajat, ben malarmu kebenyak rezekina, pona utanga, kormajar, amin. Maaf, pakai bahasa Madura nih. Boleh jaringi pakon ki bro. Yang sama-sama saya cinta sayangi, keluarga Madura yang ada di Yogyakarta. Alhamdulillah gula mangken hadir egak dinto Yogya rasa Madura. Ketika saya masuk ke lokasi, tadi saya langsung disambut oleh teman-teman yang berpakaian khas Madura. Sebagai laporan Pak Wakapolda, bahwa orang Madura itu jangan pernah diragukan kaosnya. Kaos sering Madura merah putih, mangkana gelap mololoh, pas gelap bah ngocak merdeka. Itu Madura. Kita baru saudara bukan hanya di dunia, tapi semoga kita bertemu di sorga. Amin ya rabbal alamin. Pertama, Kak Dintoh saya pada Pak dan Kulit. Yang nomor 2, saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang tidak bisa kita lupakan dalam hidup. Apa saja? Pertama adalah di mana tempat kita dilahirkan. Yang kedua, masakan ibu kita. Yang ketiga, bahasa yang kita pakai sejak kecil. Yang terakhir, cinta pertama. Neng. Ini kepolan banyak det ngodetna. Yang pertama adalah tempat di mana kita lahir. Itu tidak bisa kita lupakan. Ini bukan hanya orang Madura. Nabiyuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghadap ke Mekah. Seraya beliau bersabda, wallahi innaki ahabbul ardi ilallah wa ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Demi Allah, engkau Mekah adalah tanah yang paling dicintai oleh Allah dan paling dicintai oleh aku. Andaikan kaummu tidak mengusirku, aku tidak akan pernah keluar dari Mekah. Ini Nabi Muhammad. Dalam sejarah, ketika beliau sudah sampai di Madinah, ternyata beliau sering mengingat kota Mekah. Sampai dalam Al-Quran oleh Allah digambarkan Nabi Muhammad sering menengadah ke atas. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram.
Saya sering melihatmu Muhammad, melihat ke atas. Kenapa kamu tidak kerasan ya? Kenapa kamu tidak betah ya di Madinah? Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Oke, saat ini kiblatmu aku ubah. Kiblat yang kau ridhoi, kiblat yang kau senangi. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sekarang kamu menghadap ke Masjidil Haram. Betapa bahagianya Nabi Muhammad menghadap ke Masjidil Haram. Mengapa? Karena Masjidil Haram sangat dekat dengan tanah kelahiran, tempat kelahiran Nabi Muhammad. Di situ ada maulid Nabi yang oleh pemerintah Arab Saudi sekarang sudah dirubah menjadi maktabah perpustakaan Mekah. Nikah para Arabu, kuleban sambian magila abid pada Jogja. Tak kira bisa kalau pain ke Madura. Bener. Magila abid pada Jogja. Tak kira bisa kalau pain ke Madura. Bener. Sekelangkong. Bahkan ada tempat-tempat tertentu di kabupaten-kabupaten tertentu di Madura, itu ada waktu-waktu tertentu. Coba perasaan lebih biasa. Idul Adha di Kabupaten Bangkalan, kalau Idul Adha ada tempat tertentu yang ramai. Setelah Idul Adha sepi lagi. Berarti apa? Mulai. Alhamdulillah. Sangon na banyak, sanla barat ada, beli boleh. Itu akhirnya ada guyonan tapi ya, guyonan. Para pedagang Madura itu pasti berada di paling depan. Ada di paling depan. Kenapa? Karena mau lolo bedi ada untuk kunoreng. Betul. Berarti hebat sampean. Berarti orang dagang Madura gak ditok belolo bedi yadan roman orang bedolo yadan tukun orang. Berarti karena selalu berada di depan rumah orang dan depan kios orang. Semoga manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya bahagia di sini ketika saya bertemu dengan niagawan, tapi ternyata saya bertemu dengan cendekiawan. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau ada orang bilang bahwa orang Madura itu tidak pinter, buktinya Profes, sampean pulang ke Madura tahu-tahu pakai bahasa Jawa. Jangan ya dek ya, jangan. Pakai tetap bahasa Madura. Kenapa? Lakoni, kenang nah, kenangi. Siapa juragan kita, tetap kita berjuragan. Kita harus berterima kasih. Tapi kita loh, kadang-kadang kuleban sambian idang kadang berarabu. Alako kesetong orang. Maaf. Seborana. Biar tidak tahu yang lain. Kula bahasa Madura. Kuleban sambian kadang alako ke setongore. Kita punya juragan, kita kerja kepada beliau. Lama kita kerja, tahu-tahu akhirnya pun apa? Setelah tahu kelakona keluar, betul? Elu neng keluar. Nyata lakona sampai mati ending jeragana, tidak boleh itu. Banyak tak banyak? Kelangkong. Maaf. Hakikat manusia itu al-insan abdul ihsan. Manusia nih kalau pernah diberi kebaikan sebenarnya dia itu berhutang budi. Itu manusia. Tapi kadangkala kita sulit untuk berterima kasih kepada orang yang pernah memberikan kebahagiaan kepada kita, pernah memberikan sesuatu kepada kita. Bahkan guleban sambian pernah ibri lako, kalau pai kasih ibri lako, tidak berterima kasih. Padahal kita tahu Allah tidak menganggap kita itu bersyukur kepada Allah. Sampaikan pertama tadi, terima kasih saya diundang ke sini. Karena tanpa undangan Anda saya tidak bisa sampai ke Yogyakarta. Paling pun jalanan. Mungkin di tempat yang terhormat disebut penceramah, sampai saya ceramah di banyak orang seperti ini, saya lakoni jalan. Kadang yang lucu begini, terjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata lam tajri alal yabasi. Kamu itu kadang ingin selamat, tapi kenapa kamu kok tidak berjalan di jalan yang bisa kamu menyebabkan itu selamat? Ingat loh, perahu itu tidak akan pernah bisa berjalan di tanah kering. Kengain, makin nih kebenyak perahu nih kata ajalan nih jalan nah. Masa perahu ajalan nih aspalan?
di tanah kering. Akhirnya apa? Karena salah jalan perahu, akhirnya berubah nama dan berubah fungsi. Teti odong. Kalau salah tempat tidak ditakuti orang, dibuat hiburan. Serigala dan harimau itu bisa menakutkan seperti itu kalau tempat aslinya, di tempat aslinya di mana? Di hutan. Tapi kalau ada, maaf. Aduh, tak tahu saya ngojak aku lah. Kula ban sampeyan ini kadang-kadang main to fotoan ben macan, jak macan teh kata aku ya. Bener. Di mana itu? Kebun binatang. Terima kasih ibu-ibu. Kebun binatang itu harimau dan serigala salah tempat, sehingga tidak menyeramkan lagi. Karena apa? Karena salah tempat. Kita juga begitu. Kalau tidak profesional, wibawa kita hilang. Lakonin, kan begitu. Jalanin, kenengin. Itu orang Madura. Mungkin hanya mak Madura, lakonin. Mun beniring Madura, lejak lakonin. Berarti Madura tak batin Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti Anda sekarang, saya itu Ustaz, saya menjadi niagawan. Sekarang alhamdulillah saya sukses, punya toko saya 25 jam. Yang kemarin kan yang ngetren kan 24 jam kan? Ya karena dilarang akhirnya dirubah oleh orang Madura 25 jam. Oleh saudara-saudara kita. Kenapa 25 jam? Wong 24 jam dilarang, jadi 25 jam. Madura dilawan. Wong ada tulisan dilarang kencing di sini, ngirset ke di sana. Madura. Alhamdulillah, aduh lebur kata Andreta. Madura, alhamdulillah tetap mongko. Masya Allah. Lanjut. Kiwon. Mana Agus Muwafiq? Belum ada. Belum. Oh belum. Ya sudah, mari. Tidak ada tisu ya Pak. Alhamdulillah, meneng Madura beda air. Ya kan lain tempat Pak. Madura Jogja kan jauh. Oh terima kasih. Alhamdulillah. Ternyata mau datang air harus disinggung terlebih dahulu. Alhamdulillah. Profesional. Sudah. Lanjut ya. Beda boleh. Oh ini minuman, khawatir dehidrasi. Alhamdulillah. Makasih Ustaz. Alhamdulillah. Wes. Ini yang harus kita camkan bahwa itu ada petuah orang Madura, lakoni, jalani, keneng. Ini kenapa harus saya sampaikan? Karena mungkin kita sudah terlalu lama, bahkan sudah tidak bertemu para sesepuh-sesepuh kita. Karena terus terang sekarang ini orang sepuh itu jarang. Kalau disepuhkan banyak. Karena kita 50 tahun sudah dipanggil oleh Allah. Beliau alhamdulillah sudah 60 sekian, semoga panjang umur jenengan bisa tetap membimbing kita semua. Sekarang ini untuk yang produk keluaran sekarang 50 tahun sudah berangkat. Ada yang 45 sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi untuk yang produk lama ini masih 60, masih 70, masih banyak. Nah sekarang ini orang yang betul-betul sepuh itu jarang. Tapi kalau disepuhkan terpaksa karena memang tidak ada yang sepuh itu banyak. Bahkan di Madura kiai-kiai sepuh sudah jarang. Kita doakan yang ada sekarang panjang umur. Pengasuh-pengasuh pondok pesantren di 4 kabupaten di Madura semoga panjang umur, sehat walafiat. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa sesepuh-sesepuh kita sudah meninggalkan kita, akhirnya apa yang akan terjadi? Kita sudah tidak tahu. Bahkan kita tidak tahu siapa kita sebenarnya dan dari mana kita yang sebenarnya. Contoh. Ketika dunia teknologi sudah luar biasa,
majunya sudah luar biasa, kita menggunakan teknologi yang sudah luar biasa, maka maksiat pun juga luar biasa. Dulu kita orang Madura itu ada satu istilah fi kulli makan, makan-makan. Saya ulang, fi kulli makan, makan-makan. Di setiap tempat pasti disediakan makan. Terutama hari raya Idul Fitri, kita pindah ke paman kasih makan, kita pindah ke mertua dikasih makan, kita pindah ke saudara dikasih makan. Fi kulli makan, makan-makan. Itu kalau dulu Masya Allah kita makan lahap, dihabiskan. Kenapa? Karena kita jalan kaki. Sekarang budaya fi kulli makan, makan-makan di Madura tetap ada, cuma kita tidak bisa menghabiskan. Kenapa? Karena kita pakai mobil, kita pakai motor, tidak bisa kita menghabiskan itu. Artinya apa? Dari smartphone, telepon pintar itu ternyata menjadikan kita generasi-generasi rebahan yang asalnya bisa beraktivitas, sekarang menjadi generasi-generasi rebahan. Apa rebahan? Dung-tedungan, melekok. Betul? Sip. Alhamdulillah, mager. Mager. Kita kadang loh kumpul tapi tidak pernah kumpul, berkumpul tapi tidak pernah ngumpul, ngumpul tapi tidak pernah berkumpul, ngumpul tapi tidak pernah berkumpul. Kenapa? Kita husuk dengan gadget masing-masing. Betul? Bahkan yang lucu sekarang, ngerasani orang itu pakai lentik kita, pakai jari-jari kita. Datang ke rumah orang, tahu-tahu tuan rumahnya tidak mengeluarkan apa-apa, air saja tidak ada. Alhamdulillah, akhirnya dialog pakai HP. Alhamdulillah sepi. Terus kemudian difoto, karena hanya dikeluarkan air bukan kopi. Alhamdulillah kita sudah dianggap kencing manis semuanya. Itu ngerasani orang pakai jari-jari. Ini dunia apa akhirat ya? Karena ciri akhirat itu apa? Al yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksib. Pada hari itu aku tutup mulut mereka, yang berbicara kepada saya adalah tangan-tangan mereka. Saya mikir, ini akhirat apa dunia ini? Karena yang berbicara kepada kita bukan mulut, bukan verbal, tapi yang berbicara kepada kita adalah jari-jari kita. Sehingga ulama terdahulu itu ternyata hebat. Dalam Kutubut Turos, kitab-kitab itu, kitab kuning kalau kita bilang, dalam Kutubut Turos ternyata sudah ada keterangan ngerasani orang pakai jari-jari tulisan itu sama dosanya dengan ngerasani orang pakai mulut. Itu dulu itu. Salah satunya di Syarah Sulamut Taufik, seperti di Is'adur Rafiq, itu dulu disebutkan seperti itu. Ternyata terjadi di tahun 2025. Makanya banyak yai-yai Madura itu dulu doanya begini, tertak kejawab tahun 2000. Kok turut tulia mati tertak kejawab tahun 2000. Saya khawatir ada apa tahun 2000? Apakah ada perang? Ternyata tidak ada perang. Apa? Ya kesemrautan seperti ini. Saya ingat satu sejarah. Sejarahnya gubernur Irak dulu yang zalim namanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika mau didemo oleh masyarakat, akhirnya orang yang mau demo itu masih matur dulu kepada salah satu sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Bagaimana ini ya mas? Kiai Anas gimana? Andainya Kiai, gimana ini Yai? Ini mau demo ini, gubernurnya kok kayak ini. Akhirnya apa kata Anas bin Malik? Isbiru, fa innahu la ya'ti alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Yang sabar ya, yang sabar. Karena zaman itu semakin akhir, berarti zaman itu akan semakin semraut. Mungkin Anda lihat semuanya sudah serba maju. Dulu panggung pakai videotron tidak ada. Tidak ada. Sekarang sudah pakai videotron. Sampean sudah tidak melihat saya, melihat gambar saya. Alhamdulillah sudah ada videotron. Sehingga sekarang gara-gara kemajuan, orang sudah tidak berpikir biaya hidup,
Tapi yang dipikir adalah gaya hidup. Padahal semakin banyak gaya, semakin banyak biaya. Betul? Orang itu kalau mau pakai pakaian, itu tidak memakai kain, tapi pakai apa? Pakai merek. Pakai merek. Pakai merek. Jadi bedingan kui kain, kui merek. Betul? Oke, keruh apa sakit lagi? Sek. Halo ibu. Itu loh, suami sampean itu, alhamdulillah. Mireng pakai songkon. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau memakai pakaian bukan kain, tapi apa? Merek. Saya ingin jelaskan malam ini, biarlah tas kalian bukan tas bermerek, yang penting isinya bermerek. Lebih baik isi bermerek berkualitas daripada hanya tas berkualitas. Karena makin kentok casing yang berkualitas, tapi isi tidak berkualitas. Kalau orang dulu isi berkualitas, walaupun casingnya biasa-biasa saja. Sehingga orang dulu itu banyak yang tidak terkenal di bumi, tapi banyak terkenal di langit. Sekarang banyak orang terkenal di bumi, di langit ternyata bukan siapa-siapa. Ternyata bukan siapa-siapa. Jadi kami masyhurin fil ardi, majhulin fis sama. Sangat banyak orang yang terkenal di bumi, ternyata di langit bukan siapa-siapa. Kalau saya boleh mengutip dari dawuhnya Gus Baha, ketika sekian lama penantian Khadijah bintah Khuwailid akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu nunggu, kapan ya suami saya ini betul-betul nabi. Jadi mulai dari awal itu tanda-tanda kenabian itu ada, tapi katanya kapan ya. Suatu ketika, ceritanya Gus Baha, suatu ketika Sayyidatina Khadijah itu berada di tempat tinggi namanya Ma'la, sekarang jadi kubur beliau. Sedangkan Nabi Muhammad berada di Misfalah, di dataran rendah. Tahu-tahu ketika Nabi Muhammad dilihat oleh Sayyidatina Khadijah jalan kaki, tahu-tahu ada awan mengikuti di atasnya. Wal ghamama qad adallat, bahwa awan itu mengikuti, menaungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada tanda seperti itu, Nabi Muhammad gento pasarang Khadijah betul pahit habui. Nabi tang lakir. Nabi tang lakir. Berarti nabi betul ini suami saya. Kenapa? Wal ghamama qad adallat. Kata Gus Baha apa? Orang yang dekat kepada Allah itu salah satu tandanya adalah apa katanya? Alam bersahabat. Bisa saja malam hari ini yang sudah biasa hujan tapi ternyata tidak hujan, berarti ada salah satu peserta di sini yang hadir di sini adalah ada orang-orangnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bisa ketua panitia, bisa ketua KMB, bisa si angkon nih kan dua nih. Alhamdulillah ngetek gula mulai kelak sangat besambian. Gula kelak ikut pepe kok kemarin deh jangkut. Alhamdulillah. Ya Allah, kan sana apa selok makan gula andi kenjek juga. Alhamdulillah. Dari beriin rezeki anu. Alhamdulillah. Ya masa leon ceng jauh kita ada apa sekali kan begitu. Ya Allah. Gus muwafiq mak kita Rabu Gus muwafiq. Lanjut. Ya sudah. Mau dilanjut akibitan gula. Akibitan gula. Kula mangken sudah lepas dari apa yang saya sampaikan bahwa itu ada dawuh petuah dari sesepuh kita. Sekarang kula mangken nika kula matur ka panjenengan. Panjenengan jauh dari satu. Jalap mehelap. Jalap mehelap. Jalap masa depan. Katanya Abu Yazid Muhammad, siapa yang mengatakan saya sudah sampai, itu berarti dia masih belum berangkat. Satu. Dua. Tekuk nih. Aklul halal, makan yang halal-halal. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bekerja dan mendapatkan rezeki yang halal. Yang ketiga, iktida'un bin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ikuti sunnah Nabi Muhammad dan akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin selamat, 3 ini lakukan. Yang pertama, adail faraid. Ayo laksanakan perintah-perintah Allah. Bapak Ibu, kita itu nanti yang ditanyakan adalah kamu sudah sholat apa enggak? Kamu puasa apa enggak? Kita tidak mungkin ditanyakan kamu khusyuk apa enggak? Tidak mungkin. Kalau khusyuk berarti grade-nya tambah tinggi kita. Berarti derajatnya tambah tinggi. Muntah khusyuk, tidak ada masalah. Siapa sih khusyuk? Jangan magi gula alhamdulillah terus makin taklim khusyuk. Khusyuk itu sulit loh Pak. Saya pernah menyebutkan, saya pernah menjelaskan hal ini di satu pengajian. Saya membuka kitab namanya Tambihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqandi, menjelaskan begini: man taraka fudulan nadri, barang siapa yang meninggalkan melihat sesuatu yang berlebih-lebihan, wufiqolil khusyuk, maka dia akan diberi kekuatan untuk khusyuk. Kita di tahun 2025 tidak bisa mata kita untuk kita jaga, pasti akan bertemu dengan maksiat. Muncat rek matura benikun maksiat sebeda maki buksiat beda. Mungkin kita di masjid ini, di masjid musuh Allahu Akbar, mata kita ini tukang rekam. Apa yang dilihat sebelum kita sholat itu nanti akan ada rekamannya, akan diputar setelah kita sholat. Oh, berarti tang bese bodi bebenah bental. Saya kok curiga ya, curiga tapi ini. Semoga benar. Semoga benar. Saya curiga setan itu mengganggu, itu terserah siapa yang mau diganggu. Profesinya mungkin setan itu profesinya sama. Contoh saja. Saya tuh kadang berpikir, kadang belajar kitab, belajar buku atau belajar kitab. Saya mau ngajar ke santri, saya tidak paham ini, tidak ngerti ini. Apa ini maksudnya? Tahu-tahu ketika sholat datang itu. Ternyata seneka. Berarti makai setan tahu maca kitab jangan. Terus orang bilang itu bagus ya, Ustadz itu bagus. Berarti sampean ketika sholat terus kemudian ingat tentang apa yang ada di kitab itu bagus. Salah. Yang disebut dengan khusyuk itu hudurul qalbi, itu hati hadir kepada Allah, bukan hadir kepada kita, bukan, tapi hadir kepada Allah. Tapi ternyata hadirnya hadir ke kitab, berarti kan setan bah ngucap. Akhirnya maksudnya iya. Untuk apa? Untuk merusak kita. Untung ada seorang pakar, ada seorang ulama bernama Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani menjelaskan bahwa kita kalau sudah melaksanakan perintah Allah berarti sudah ta'zimu amrillahi ta'ala, sudah mengagungkan perintah Allah ta'ala. Sama seperti panitia malam ini. Yang diharapkan panitia itu jenengan itu hadir. Hadir. Pokon hadir. Sama seperti guluban sampean koncengan. Dimohon kehadirannya, bukan dimohon membacanya. Karena maca tak maca aku noleh berkat. Dimohon kehadirannya, bukan dimohon membacanya. Sama seperti ini, dimohon kehadirannya. Ini sudah pas. Ketika hayyalas shalah, dimohon kehadirannya. Hadir ke masjid, sholat kita khusyuk, alhamdulillah. Tidak khusyuk, ta'zimu amrillahi ta'ala, sudah mengagungkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah sampean buat alasan tidak khusyuk kemudian tidak sholat. Mata apa jam? Tak tahu khusyuk. Mata tu Jumat, tak tahu mana temu bantuan rumah nah. Siapa tuan rumah? Allah. Mak bisa. Masjid adalah rumah Allah. Sampai sekarang saya tidak pernah bertemu tuan rumahnya. Amboi jaklah mahelam. Amboi jaklah mahelam. Nabi kita itu sholatnya hatta tawarramat qadamahu. Kakinya sampai bengkak. Karena saking terlalu lamanya berdiri. Kalau kita tidak mungkin bengkak. Ja'alhakumut takasur. Tabbat yada. Surat favorit. Qul huwallahu ahad. Inna a'tainakal kautsar. Kalau beliau kan suratnya panjang-panjang.
Jadi bengkak. Kalau kita bengkak berarti asam aurat. Nabi itu sholatnya sampai bengkak loh, kakinya ketika sholat. Masa kita yang bukan siapa-siapa ndak sholat? Bismillah sholat. Bismillah. Ngereng. Menteri sepora kafi. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Terus sampean bilang, lepai kula ketua nambon nggih. Ajar boleh, ajar ke anak. Pun sampean lah kalau lepai ketua karena lah abid keluar maksud apa aja. Torepon jangan ngerenger lepas masuk. Bismillah. Kodoen saya tak apa jangan sedih barin. Kummama kita meninggal dunia, insya Allah kita akan diberi taubat oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, makan yang halal. Bapak Ibu, halal itu yang kita makan itu akan membawa pengaruh terhadap pekerjaan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu salihah." Wahai utusan-utusanku, kulu minat thayyibat, makan yang baik-baik, yang halal, yang bagus. Wa'malu salihah, kerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bagus, yang saleh. Artinya apa? Makanan itu akan membawa dampak kepada pekerjaan kita. Jadi kalau kita senang memakan barang yang halal, maka pekerjaan kita insya Allah pekerjaan saleh. Dan ketika kita sering melakukan pekerjaan yang saleh, kita akan pasti ditutup umur kita ketika melakukan pekerjaan saleh. Namanya husnul khatimah. Sallallahu. Bersama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Dua kali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatu anta syamsun alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa. Yang hafal bersama-sama. Anta syamsun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru anta misbahus suduri. Sallallahu
Dah. Untuk mendapatkan yang halal, bagaimana kita berusaha? Maaf, bagaimana kita berusaha? Jangan pernah membanding-bandingkan rizki kita dengan rizki orang lain. Kula bon banbian lebur ading penting akhir rezekian kula ban rezekian orang lain. Nika insyaallah bakal ketemu bantunya seta halal. Mengapa? Tuntutan sudah lebih tinggi daripada tuntunan. Sementara tuntunan saat ini sudah dianggap tontonan. Kula banembian ngadin to gadong mulut tengki tuntutan, maki pesen sere pacerapat. Betul? Sampai saat ini untuk kita merasakan bahwa kita takut kepada Allah, ini sudah semakin menipis. Kita itu lebih takut pada CCTV daripada Allah. Betul? Coba kalau ada toko ini dipasang CCTV, aman. Tapi kalau sampean punya toko, tulis sih, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut. Insya Allah kecolongan. Bener gitu. Sekarang kau lebih takut kepada CCTV. Sampai kita loh meragukan kepercayaan orang lain itu loh. Meragukan kalau ini. Maaf ya. Ini jujur apa enggak ya? Ini jujur apa enggak ya? Lah untuk membuktikan jujur itu pembuktiannya hanya satu. Apa? Video call. Video call. Kamu ada di mana sekarang? Buru Pak. Nyari kan dengan si Aman. Ada di sini. Ada yang pengalaman? Alhamdulillah. Berarti ada pengalaman. Kita tuh sampai sekarang itu banyak meragukan suudzon. Ini jujur apa enggak? Ini jujur apa enggak? Gara-gara itu kita sudah mulai dalam diri kita sudah tipis makin nih, jujur gitu tipis makin. Sampai mau ngajak jujur ke lu. Saya ada kancana. Asli. Sip. Padahal kita ada petuah orang Madura lagi, petepa, peloros, pabengal. Ada bahasa patepa, paloros, pabengal. Patepa, pekerjaan kita itu harus mulai berbenah diri, pebender menurut syariat. Paloros, yang benar, yang salah, salah. Pabengal, jago tako. Itu orang Madura dulu. Tepuk tangan untuk Madura. Sekali lagi, patepa, paloros, pabengal. Jago tako. Asal kita bener lah, mau salah, jangan berbohongan. Jadi petepa berbenah diri kita, berbenah diri. Menurut Allah sudah tidak salah, menurut Nabi Muhammad sudah tidak salah. Paloros, pejujur, babangan. Orang tidak berani itu karena tidak jujur. Tapi kalau jujur, dia tidak akan pernah takut pada siapapun. Dia pasti berani. Maka bila bersambian, ayo budayakan lagi pecujur. Paling akhir ini Gus Muafiq sudah rawu. Iktida'ud bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin membahas tentang sholawatan yang sudah semakin marak sekarang. Makin gak itu pada sholawat nika genre Kiholil As'ad, sholawat naria 4 sonar. Sholawat naria. Allahumma salli salatan وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد. Ayo bersama. Tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil quranu wa tuqad bihil hawaiju wa tunanu bihil raqaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal qalaku bihadihil karim wa ala
رقد وتنفرج به الكرام وترضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الحوادث ولا يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مخلوق Mohon izin melanjutkan sebentar. Ada. Di penutup ceramah saya tentang iktida'un bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ingin mengungkapkan satu makalah dari seorang ulama. An-Nabiyyu sakanal Madinah. Nabi itu akhirnya pindah ke Madinah. Fasarat mahrusatan bil malaikah. Akhirnya Madinah itu dijaga oleh banyak-banyak malaikat. Madinah asalnya ini adalah tempat di mana banyak penyakit, terutama wabah panas. Madinah itu. Sampai Nabi Muhammad pernah berdoa wangkul hummaha ilal Juhfah. Pindahkan penyakit panas itu ke Juhfah. Para sahabat ketika baru pindah ke Madinah merasakan bagaimana wabah panas itu. Sampai beliau banyak tidak betah, tidak kerasan di Madinah. Ingin kembali ke Mekah. Tapi karena ini adalah tugas dan ini adalah sebuah perjuangan, memang harus dilawan ini, perasaan ingin kembali ke Mekah. Tapi ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah, sarat mahrusatan bil malaika. Akhirnya Madinah dijaga oleh Allah dengan banyak-banyak malaikat. Apa yang terjadi? Penyakit pindah ke Juhfah. Yang asal Madinah itu bukan tempat apa-apa, akhirnya menjadi tempat yang dimuliakan oleh Allah. Sampai beribadah di Madinah dilipat gandakan menjadi 1000. Apa kata ulama? Wa kaifa idza sakana qalbak. Bagaimana bila mana Nabi Muhammad itu ada dalam hatimu? Ketika Madinah yang tempat biasa-biasa ada Nabi Muhammad menjadi tempat mulia dan penyakit hilang, lari ke Juhfah. Bagaimana bila mana cinta kita kepada Nabi Muhammad bersemayam dalam hati kita? Akhirnya kata ulama, jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi qalbihi tallahi annal arda la tublihi. Tubuh yang bila mana hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, demi Allah tanah tidak akan berani menghancurkan tubuh itu bila mana dia sudah meninggal dunia. Semoga kita masuk dalam golongan itu. Dengan kita mengikuti apa yang disunnahkan dan kita sering baca sholawat, dengan bacaan-bacaan sholawat tadi semakin ada rasa cinta kita di hati kita kepada Nabi Muhammad, dan semoga kita kelak dikumpulkan dengan Nabi Muhammad di surga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Musleh Adnan SAG
Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Dilanjutkan oleh beliau Kiai Haji Ahmad Muwafiq SAG, dan sekaligus doa kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, bil khusus Kiai Muslih Adnan yang saya hormati, seluruh jajaran ketua masyarakat Madura yang ada di Yogyakarta, para tamu undangan, ada Bapak Wakapolda dari Danrem, dan masih banyak lagi tamu undangan yang hadir malam hari ini, para sesepuh, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Tadi sudah saya mendengar walaupun cuma sepotong tentang bagaimana mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang harus selalu kita pegang sebagai bekal hidup di dunia untuk selamat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang paling sederhana yang diajarkan oleh Rasulullah, yang paling sederhana adalah bahwa manusia hidup itu tidak bisa sendiri. Itu sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Semenjak Rasulullah kecil, Rasulullah selalu mengajarkan kebersamaan, bahkan semenjak sebelum diangkat menjadi nabi. Rasulullah selalu mengajarkan kebersamaan. Rasulullah selalu mengajarkan bagaimana hidup rukun, hidup bersatu, membersamai kehidupan dalam hati yang luas dan terbuka. Mulai dari peristiwa pengangkatan Hajar Aswad misalnya, Rasulullah selalu mengajarkan bagaimana kita bersatu. Bahkan ketika tadi disebut tentang masyarakat Madinah yang kebetulan dulu sering didiskusikan sebagai masyarakat Madani, dan kebetulan juga di Jogja ada tokoh Madura namanya Pak Malik Madani. Itu sebenarnya mengajarkan tentang persatuan, tentang kesatuan. Kenapa persatuan dan kesatuan itu nggak bisa dihindari? Karena ternyata manusia nggak bisa hidup sendiri. Manusia nggak bisa hidup sendiri itu kita lihat misalnya dari pelajaran bagaimana manusia makan. Itu di dalam Islam diajarkan berdoa, Allahumma barik lana. Jadi itu pelajaran paling sederhana. Pelajaran bagaimana manusia tidak bisa pisah antar individu,
antar suku dan antar bangsa. Itu tercermin dari sederhana ketika Rasulullah mengajarkan kita berdoa makan Allahumma barik lana. Kenapa makan itu bukan barik li? Padahal makan itu kita sereten ya sereten sendiri. Kenapa makan saja doanya barik lana? Karena makan yang kita masukkan ke dalam mulut itu melibatkan seisi dunia terlibat. Ketika kita makan nasi, satu piring nasi yang kita makan, di situ ada piring, maka kita melibatkan pabrik piring. Yang kita nggak ngerti pabrik piring itu yang bikin Islam apa bukan Islam. Bahannya dari apa kita juga nggak pernah mikir. Yang penting bahwa setiap kita makan pasti ada terlibat pabrik piring. Saat kita makan nasi, kita semuanya tahu bahwa nasi itu ditanam di sawah. Kalau sawah itu tidak diatur oleh BPN dan agraria, maka bisa terjadi carok di mana-mana. Maka ketika berbicara sawah, kita berbicara tentang aturan agraria dan undang-undang pertanahan. Artinya apa? Peran negara. Ketika kita makan nasi, jelas di situ ada beras. Kalau ditanam di sawah kok sampai ke atas piring, itu berarti ada proses pemanenan. Dan sekarang ketika panen padi, kita pasti melibatkan mesin pemanen yang kita nggak tahu produksinya siapa, dia dari negara mana, kita nggak pernah mempersoalkan. Di saat kita makan nasi, kita tahu nasi itu pasti digiling, dibuka dari kulitnya. Dan di situ pasti melibatkan pabrik slab. Yang kita nggak tahu agamanya apa pemilik pabriknya. Tuh. Begitu kita tahu bahwa padi itu dari kecil sampai besar di sawah, kita tahu bahwa padi itu melibatkan pabrik pupuk. Dan pabrik pupuk ini pasti melibatkan insinyur-insinyur yang kita juga nggak tahu agamanya apa, bangsanya apa, jenis kelaminnya apa. Terus kita makan nasi, dari beras menjadi nasi, kita semuanya tahu di situ ada keterlibatan pabrik kompor, ada keterlibatan pabrik rice cooker, ada keterlibatan pabrik panci, ada keterlibatan gas dan pertambangan. Yang di situ juga tidak lagi orang mempersoalkan pembuatnya agamanya apa, bangsanya apa, negara dan sukunya apa. Begitu kita makan, kita merasakan nikmatnya makanan karena ada bumbu. Bumbu itu ditanam di mana-mana. Kita nggak tahu siapa yang nanam bawang, berbeda lagi dengan yang nanam merica, berbeda lagi dengan yang nanam cabai, berbeda lagi dengan yang nanam bawang putih. Kita juga nggak pernah mempersoalkan itu agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa. Yang paling dirasakan dan ditahui oleh orang Madura adalah bikin garam. Garam itu menjadi penyedap yang paling nikmat dalam setiap bumbu. Dan ketika bikin garam, pasti di atas tambak-tambak garam. Orang juga nggak pernah curiga bahwa ketika bikin garam ditambak garam, orang Madura tidak kencing di tambaknya. Itu makanya orang Jawa agak curiga, jangan-jangan pas nggawe uyah nguyuh. Makanya ketika sampai di Jawa, garamnya disebut uyah,
karena khawatir pas gawe uyah itu nguyuh, kira-kira gitu. Dan kita nggak pernah mempersoalkan ketika garam itu sampai ke tempat kita pasti melibatkan sopir, dan kita nggak pernah tahu dan nggak pernah mempermasalahkan jangan-jangan sopir itu mampir di warung karaoke, kita juga nggak pernah mempersoalkan. Loh, artinya apa? Bahwa Allah memerintahkan ya ayuhan nas, he manusia. Itu perintah yang sangat terbuka. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Di situ tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar. Kenapa lahir laki-laki dan lahir perempuan? Maka tidak selayaknya laki-laki merasa bangga sebagai laki-laki dengan menindas perempuan, atau sebaliknya laki-laki merasa bangga dan bisa menindas perempuan bisa menindas laki-laki. Manusia lahir juga tidak sengaja, karena kita tidak pernah terlahir dengan negosiasi jadi manusia untuk tidak mau menjadi kambing atau sapi. Kelahiran adalah sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan. Jadi laki-laki dan perempuan juga tidak bisa dinegosiasikan. Makanya ketika menjadi suku adalah bukan sesuatu yang bisa kita pilih. Aku mau lahir dari suku Madura, aku mau lahir dari suku Jawa, aku mau lahir dari bangsa Arab, aku mau lahir dari bangsa Cina, aku mau lahir. Tidak ada satupun yang bisa menegosiasikan. Maka Allah hanya memerintah lita'arofu, agar kalian saling pengertian. Makanya kita kadang orang mempersoalkan suku, mempersoalkan bangsa, itu adalah sesuatu yang sebenarnya bukan karena kesengajaan. Itu adalah Allah yang ngatur, maka semuanya harus dalam tahap saling pengertian. Makanya manusia ketika beragama pun Rasulullah hanya menyatakan yang paling sederhana, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khaironnya nakiroh. Kalau dalam ilmu nahwu, khairon itu kalau nakiroh maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik yang sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Tapi kalau manusia sempurna pasti bukan karena sendiri. Kalau kebaikan hanya milik Allah yang sempurna, maka manusia kalau baik pasti tidak sempurna. Makanya sering saya contohkan dalam setiap pengajian, saya katakan bahwa pengajian ini baik. Kalau di prosentase pengajian ini baik dengan prosentase matematis, maka siapa yang paling baik? Yang paling baik dan terlihat baik pasti adalah kiainya. Kalau pengajian ini baik, maka yang berhak mendapat prosentase terbaik adalah kiainya. Dan itu pasti saya sama Kiai Muslih. Maka saya boleh aja mengatakan sayalah yang terbaik malam hari ini. Tapi karena baik itu tidak bisa berdiri sendiri, maka saya tidak boleh ngomong saya yang paling baik. Karena saya terlihat baik di sini karena diundang sama panitia. Kalau saya tidak diundang sama panitia, maka saya tidak terlihat baik. Kalau sudah seperti itu, baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa. Kalau saya nggak datang, panitianya juga jelek. Loh, ini baik baru 2 sudah masalah. Lantas kalau kemudian sampean ikut-ikutan di situ, yang baik ya kami Kiai. Nah kenapa? Karena kami mau datang. Kalau nggak ada yang datang, ini bukan pengajian, ini cek sound. Jadi semenjak kapan baik itu bisa berdiri sendiri? Kalau yang ikut-ikutan kemudian tukang sound, bisa jadi masalah. Yang baik ya saya Kiai, kata tukang sound. Loh kok bisa? Ya karena soundnya nggak tak matiin. Kalau soundnya tak matiin udah bubar ini pengajian. Tapi kata panitia, lah kalau soundnya kamu matiin ya tak bayar kamu. Coba pernah nggak bisa berdiri sendiri yang namanya kebaikan?
Nah, kebaikan ini, makanya malam hari ini yang baik kalau tukang tenda, biasanya yang komplain ya tukang tenda ini yang baik, bikin panggung, bikin tenda. Itu yang baik. Padahal tukang tenda itu biasanya sholatnya juga nggak terlalu rajin. Jadi coba sampean, mana ada kebaikan itu yang berdiri sendiri. Makanya orang baik itu tidak boleh sombong karena kebaikannya nggak pernah sendiri. Kiai sholat itu sudah paling baik, karena sholat itu tiang agama. Ketika sudah inni wajjahtu wajhiya, tidak boleh mendengarkan orang jual bakso, bahkan nggak boleh mendengarkan sate, nggak boleh didengar karena mengurangi pahala. Maka orang yang paling baik sholatnya adalah orang yang paling khusyuk. Tapi di luar persoalan kekhusyuan, sholat itu butuh menutup aurat. Tutup aurat sampai sekarang masih kain. Kalau perempuan pakai mukena, kalau kiai pakai sarung. Dan kain sampai hari ini masih produksi pabrik kain. Dan kebetulan pemilik pabrik kain itu Cina. Makanya kiai gak suka ngamuan sama Cina. Karena apa? Kalau Cinanya pergi, kiai ini udah demak ya. Nggak bisa, mana ada ya. Kiai mau sholat wudhu sampai was-was dikit diulang, saking khawatirnya wudhunya tidak sah. Tapi kiai nggak boleh lupa wudhu air oleh kiai, tapi yang buat sanyo, pipa sama keran must be on. Apakah kemudian kiai akan ngamuan sama pabrik? Kalau ngamuan sama pabrik, kalau di Jawa kembali bikin padasan. Ayo, lu ini dunia. Sampean haji, orang Madura cita-citanya adalah haji, makanya tukang cukur juga bisa haji. Makanya orang Madura itu karena pengen haji, percaya sama Allah sampai nekat jual bensin di depan pom. Bahkan masih nekat jual makanan, toko, bikin toko di depan Indomaret. Ya, nah ini karena apa? Pengen haji. Tapi begitu orang Madura pergi haji, semuanya setor uangnya ke bank. Karena apa? Karena tidak ada pilot mau menerima UNH. Makanya jarang, bahkan mungkin sangat sedikit kiai yang kemudian tegas mengatakan bank haram. Karena begitu bank sampean haramkan, sampean nggak bisa pergi haji. Baca Quran juga karena bank, karena percetakan Quran utang bank sebelum dibeli oleh negara. Begitu sampean pergi haji, diurus sama bandara. Yang menghantarkan bisa diurus sama kebun binatang. Tapi yang pergi pasti diurus sama pesawat karena harus berangkat ke Makkah atau ke Madinah. Begitu diberangkatkan oleh pesawat, sampean diurus sama orang Yahudi yang bisa bikin pesawat. Makanya kalau ada yang bilang bunuh semua Yahudi, hancurkan, kita siap-siap haji berenang dari Sampang. Inilah yang namanya hidup yang tidak bisa memilih. Allah hanya menyuruh, sudahlah kamu saling pengertian. Makanya kalau belakangan dikit-dikit, termasuk di Madura ada yang suka marah-marah, di Jawa ada yang suka marah-marah, itu biasanya ustadz-ustadz kiai freelance itu biasanya, yang nggak ada umatnya cuma subscribe itu. Nah ini hidup. Makanya ketika Rasulullah hidup tidak bisa menghindari perbedaan suku, perbedaan bangsa dan perbedaan agama. Itu terjadi di Madinah. Ada Banu Qunaiqah, ada Banu Nadir, ada Banu Quraidah. Sukunya banyak, bangsanya banyak, tidak bisa memilih. Rasulullah hanya menyatakan apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Hiduplah kalian sebagai para pemimpin, karena kalian semua adalah para pemimpin, dan hiduplah saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin.
Konsep hidup bersama antara yang mimpin dan yang dipimpin saling bertanggung jawab dalam bahasa Rasulullah adalah ra'iyah. Ra'iyah adalah hidup berbeda suku, beda bangsa, beda agama, tapi saling bertanggung jawab, saling mengerti, saling memahami. Konsep ra'iyah itu diberlakukan di Indonesia menjadi rakyat. Dan satu-satunya bangsa muslim terbesar dunia yang bisa menggunakan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Artinya kalau berbicara tentang sunnah, kita negara paling sunnah. Makanya ketika sudah mengikuti konsep ra'iyah, tidak ada lagi saling menonjolkan suku, saling menonjolkan agama, saling menonjolkan bangsa. Kita bisa mimpin dan bisa dipimpin. Pemimpin kita bisa jadi agamanya berbeda dengan kita, dan kita bisa jadi pemimpin yang memimpin orang yang berbeda agama dengan kita. Itulah namanya ra'iyah. Makanya dengan konsep ra'iyah yang dibawa oleh para wali, para ulama dulu membawa Islam ke Nusantara, termasuk ke Madura, maka kemudian hilanglah yang namanya akulah suku terbaik, akulah bangsa terbaik, akulah nenek moyang terbaik, hilang karena mengikuti konsep ra'iyahnya Rasulullah. Yang kawulo akhirnya bisa pidato berdiri dengan kulo. Yang tadinya hamba sahaya bisa berdiri berpidato saya. Yang tadinya abdi bisa pidato dengan abdimah. Yang tadinya khusus para dewa yang disebut pukulun menjadi panggilan orang biasa yang namanya ulun di Banjarmasin. Maka konsep ra'iyah tidak bisa lagi menerima orang yang mengagung-agungkan suku, mengagung-agungkan keturunan, mengagung-agungkan masa lalu. Karena ra'iyah inilah yang menyelamatkan kita dari perbedaan suku dan bangsa. Itu terjadi kenapa? Karena para ulama ketika datang ke Nusantara memang menghadapi situasi yang lebih rumit daripada situasi di Arab. Situasi di Arab sampai sekarang monoton, tidak terlalu berlebihan, biasa dari dulu, yaitu ketika ulama bahas hewan, dari dulu ya paling yang dibahas itu adalah unta, kambing sama sapi. Tapi begitu ulama sampai di Nusantara, yang dibahas binatangnya lebih banyak, mulai dari terenggiling, garangan, sampai undur-undur ada di Indonesia, dan itu dimakan semua sama orang Indonesia. Entung sampai apapun dimakan, kepompong dimakan. Ketika di sana membicarakan tumbuh-tumbuhan dan buah, tidak jauh dari masalah kurma, masalah delima, masalah jeruk. Begitu sampai di sini, mereka ulama-ulama harus membahas duren, harus membahas kesemek, harus membahas cipluan dan teman-temannya. Di sana bahas hantu, paling cuman syaiton sama jin. Begitu sampai sini ketemu dengan wewe gombel, genderuwo, suster ngesot, kolor hijau. Kalau ditarik naik ke atas, kira-kira hantu Indonesia itu nasabnya kemana? Ke setan apa ke jin? Makanya begitu ketemu agama berbeda, suku berbeda, maka kemudian konsep yang bisa diterapkan adalah konsep kesetaraan Rasulullah. Jadi kita bukan people. Jadi yang harus diingat, Indonesia bukan people. Kalau people itu vox populi vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator. Artinya apa? Menjadi diktator mayoritas. Makanya Ikhwanul Muslimin sama khilafah tidak cocok di negeri ra'iyah Indonesia. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar. Begitu dia banyak diktator proletariat, maka komunis tidak cocok hidup di negeri ra'iyah. Dan kita satu-satunya bangsa muslim yang bisa pakai konsep ra'iyah atau rakyat. Ini catat ini.
Makanya ra'iyah itu kalau ngumpul bersama namanya musyarakah. Apa itu musyarakah? Persekutuan yang saling melengkapi antara ra'iyah, saling melengkapi. Kita membangun masjid yang melengkapi adalah pabrik. Kita pergi haji yang melengkapi bank. Kita pergi haji yang melengkapi macam-macam. Dan itu harus ketemu. Kiai ngantuk, ternyata yang nyiapkan rokok gudang garam itu Cina, Jarum, Sampurna. Ketika kita mau ngaji, yang mempersiapkan mobil adalah orang Jepang. Ketika kita mau komunikasi antar bangsa, antar negara, antar individu, yang memfasilitasi adalah Samsung. Ketika sampean bikin terbangan seperti ini, yang menyiapkan kulitnya adalah pedagang kambing, bukan pedagang sapi. Ketika kita bikin pengajian, yang menyiapkan soundnya adalah bakul sound. Macam-macam ini hidup dalam kesepakatan yang namanya musyarakah. Makanya jadi ulama tidak boleh kemudian semena-mena selalu anti ini, dikit-dikit musyrik, dikit-dikit kafir, dikit-dikit bid'ah. Karena musyarakah adalah konsep kerukunan yang saling melengkapi antar ra'iyah yang berbeda-beda. Itu. Makanya itu. Nah, kalau kemudian kita mau bikin konsensus bersama, untuk apa? Membangun kebersamaan. Yang kita pakai adalah wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah dalam segala urusan. Maka istilah musyawarah masuk ke negeri ra'iyah yang tadinya tidak dikenal di Nusantara. Musyawarah inilah yang akhirnya membentuk lembaga tertinggi negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Membentuk lembaga-lembaga kecil yang mewakili pada tingkatannya masing-masing. Ketika pada tingkatannya masing-masing, Anda tidak perlu berpikir suku apa. Pengen jadi kepala desa, tidak usah mikir kamu laki-laki apa perempuan. Tidak usah mikir kamu dari suku apa. Daftar kepada panitia. Setelah itu serahkan kepada pemilih. Anda mau maju menjadi bupati, tidak ada yang mempersoalkan kamu jenis kelaminnya apa, sukumu apa, agamamu apa. Daftar persyaratannya dipenuhi, kepada KPU pasti didaftar. Anda pengen jadi DPR, silahkan daftar kepada KPU, tidak ada yang mempersoalkan. Itulah enaknya Indonesia. Sehingga siapa? Anak petani tetap bisa menjadi DPR, anak buruh bisa menjadi bupati, anak tukang cukur bisa menjadi bupati, anak bakul sate bisa menjadi DPR. Yang penting daftar ke lembaga perwakilan. Itu sudah menangnya Indonesia. Makanya sampean yang orang Madura nggak usah kecil hati. Saya Madura, ini gimana ini? Sampean pondokkan anak. Begitu anak sampean pinter jadi kiai, nggak ada yang nanya itu anak siapa. Itulah Indonesia. Makanya orang-orang yang sampai hari ini masih selalu mengatakan kamilah yang terbaik, kamilah, pasti menjadi persoalan dan masalah di negeri yang beradaptasi dengan konsep Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah konsepnya musyawarah. Setelah itu bebas, terserah rakyat yang memilih. Kalau kalian punya pilihan, pilih. Dan kalian kalau punya kekuatan, kuat tunjukkan. Silahkan, bebas siapapun memilih siapa. Kalau tidak punya pemilih yang cukup banyak, beli. Itu ada yang seperti itu loh. Nah, karena yang nata dulu ini semuanya adalah para wali. Hati-hati ini. Yang menata ini semua adalah para wali Allah. Maka daerah konsep ro'iyah yang dipakai, teritori daerahnya disebut wilayah. Makanya Indonesia mengenal konsep wilayah. Karena apa? Yang menata ini semua adalah para wali, dan itu yang pasti adalah wali songo.
Bukan wali-wali yang baru datang, bukan. Itu adalah wali songo yang menata konsep wilayah. Makanya dengan konsep wilayah inilah persatuan antara ra'iyah dalam musyarakah, dalam musyawarah membentuk apa? NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan hasilnya kita bisa lihat, Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya landasan kita pakai Pancasila, tertinggi tetap Tuhan, gak ada yang mengalahkan Tuhan. Makanya nomor satu tetap ketuhanan, tidak bisa digeser dengan kondisi apapun. Bahkan demi ketuhanan kita berperang berkali-kali. Untuk apa? Tetap menjaga nilai-nilai yang tertinggi adalah ketuhanan. Setelah urusan ketuhanan yang paling tinggi, yang kedua adalah urusan kemanusiaan. Karena dunia dan seisinya ini ada dalam proses hidup karena ada manusia. Kenapa ada mobil? Karena manusia pengen cepat. Kenapa ada jalan? Karena manusia naik mobil. Kenapa ada semuanya? Semuanya ada karena apa? Ada manusia. Manusia melahirkan pabrik pempes. Manusia duduk melahirkan pabrik kursi. Manusia mendengar melahirkan pabrik sound. Manusia pengen makan melahirkan pabrik Indomie. Dunia berputar karena manusia. Tapi manusia nggak bisa hidup tanpa persatuan. Manusia nggak bisa sendiri, dia harus bersama yang lain. Manusia ngaji keringetan harus rukun bersama pabrik tisu. Ketika kita minum harus rukun dengan pabrik gula dan macam-macam. Makanya konsep hidup tentang persatuan hanya bisa terjadi kalau manusia saling menghargai, manusia saling punya sikap setara. Makanya yang bisa menopang persatuan adalah kerakyatan. Hidup berbeda-beda tapi kalian harus saling tanggung jawab. Tapi orang punya sikap hidup saling menghargai dalam konsep ra'iyah tidak mudah, butuh hati yang luas dan hati yang jernih. Hati yang luas dan hati yang jernih untuk bisa menerima perbedaan adalah hati yang berisi nilai-nilai ketuhanan, terpancar oleh nilai ketuhanan. Hati yang seperti itu adalah hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Dan hikmah ini ada di Indonesia. Dan kalau kita jadi pemimpin, seandainya kita ini adalah orang Bantul hari ini, seorang presiden dari seorang bupati Bantul dari Imogiri misalnya, tidak boleh hanya memperhatikan Imogiri. Kalau hanya memperhatikan Imogiri namanya bijaksini. Dia harus bijaksana. Gubernur Jawa Timur dari kota Surabaya harus memperhatikan seluruh wilayah. Presiden Indonesia dari Jakarta, kalau cuman Jakarta yang perhatikan namanya bijaksini. Tapi kita tidak boleh, kita harus bijaksana. Dan itu tidak boleh berlaku sendiri, harus dimusyawarahkan. Dan kalau kita sudah musyawarah, pakailah perwakilan, akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh ra'iyah Indonesia. Maka jangan heran dengan konsep itu, maka Islam berkembang luar biasa di Indonesia. Orang sholat paling banyak di Indonesia, masjid paling banyak Indonesia, orang hafal Quran paling banyak Indonesia, orang haji paling banyak di Indonesia. Karena apa? Keselarasan konsep ra'iyah, musyarakah, musyawarah, wilayah, dan akhirnya jadi NKRI. Jadi kalau ada yang nanya negeri mana yang paling sunnah, itu ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin hikmatika wa ansurna rahmatak wa dzakkirna manasina dzikram. Bidaka ya Allah, ijal auladana dzurriyyatina dzurriyyatan sholihan sholihatan ahlil ilmi ahlil khair ahli badan husnul qiyamah binurin wasul jam maqasidana maqasidud dunya wal akhirah warzuqna rizqan halalan thayyiban wa ajran ya Allah wa ila jamil muassis Indonesia wa naqusna jamil masyayikh Madura ya Allah alladzina sabaquna bil iman Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma ja'al qabrahum radamiradil jinan Allahumma zil rahmatan wa jamil qubur minna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bihaqqin min narjila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi li jannati rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.